Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, di minggu keempat Advent ini kira-kira apa sih perasaan kita? Apa perasaan kita ketika kita merayakan, memasuki minggu Advent yang keempat? Bang Doni, Bang? Minggu yang keempat, coba saya ingat-ingat lagi. Advent yang pertama masih ingat apa penghayatannya? Lupa, Pak? Ya, nggak apa-apa. Santai aja, jangan tegang-tegang. Santai aja, senyum dulu, senyum. Ya sudah, senyum dulu lah, senyum ya. Pengharapan. Masih ingat ya? Pengharapan. Lalu kesetiaan, minggu ketiga sukacita. Dan kita sekarang sedang menghayati tentang ketaatan. Kalau tema kita mengatakan nantikanlah dia dalam ketaatan, ini artinya bahwa di Bapak Ibu sedang menanti-nantikan Tuhan. Dan ingat, Natal bukan cuma tanggal 25 Desember. Artinya bahwa kita menghayati kelahiran Kristus bukan hanya besok saja nih. Tapi setiap hari dalam hidup kita. Makanya supaya penghayatannya makin lengkap, mari nanti sore juga datang ya. Oh nyengir Bu, ya. Datang. Advent 1, 2, 3, hari ini keempat, nanti sore kita merayakan Natal yang pertama. Datang juga biar lengkap penghayatannya. Nah kalau kita ngomongin ketaatan kepada Tuhan, hal apa yang paling penting? Yang pertama dimiliki. Hal apa nih yang dimiliki? Yang paling penting? Ya? Baik? Rendah hati. Catat. Pak Yung mengatakan rendah hati. Takluk. Tundukkan diri kita kepada seseorang sesuatu yang kita taati. Maria. Nih, saya agak hati-hati kalau ngomong Maria, soalnya kalau bulan Desember Maria ini sering disebut-sebut. Pak Gunadi minta izin ya, saya akan ngomongnya Maria aja nih. Betul ya, padahal banyak yang lain. Nah, makanya Bu Maria, ya Bapak Ibu takluk, tunduk, rendah hati. Maria mendapatkan berita, kamu akan mengandung. Buat orang Yahudi, perempuan yang kedapatan mengandung tanpa pernikahan, hukumnya pertama dipermalukan dulu. Akan digiring ke halayak ramai, ke orang-orang biasanya di pinggir pasar. Lalu akan dirajam pakai batu, dilempari pakai batu, dipermalukan dulu. Apa yang sedang dirasakan oleh Maria? Enak aja malaikat ngomong ya, jangan takut. Buat orang Yahudi, malaikat datang itu membawa apa? Membawa sesuatu berita yang besar. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Aduh, ada apa lagi nih? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana saya belum bersuami? Dalam kacamata yang lain, habis saya akan dihabisi. Dihukum saya menurut aturan Yahudi adat istiadat. Dirajam saya. Pertama-tama dipermalukan. Kedua akan dihabisi. Tapi apa yang terjadi apa respon Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia.
Bapak Ibu yang berkati Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kenyataan tidak sesuai dengan rencana. Harapan tidak seperti kenyataannya, itu tidak seperti yang kita inginkan. Tapi sikap kita menantikanlah Dia dalam ketaatan. Bahwa jalan kehidupan kita sungguh dalam pemeliharaan Tuhan. Tundukkan, taklukkan diri kita. Kalau kata Pak Yoyong, rendah hati. Bahwa di luar kita ada yang lebih berkuasa memelihara hidup kita. Jadi orang yang takluk kepada Tuhan itu dia tidak akan memperusatkan perhatiannya kepada orang yang gak suka sama dirinya. Kepada penyakit yang sedang dia hadapi, dia harus terima. Kepada kelemahan yang harus dia terima bulat-bulat tanpa aduh jangan ini Tuhan sakitnya atau jangan itu. Orang yang rendah hati dia akan menaklukkan dirinya pada Tuhan. Jadilah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan dan jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kalau masa depan Bapak Ibu sedang buram, bingung, jangan takut. Contoh Maria, taklukkan diri kepada Tuhan. Itu langkah pertama ketaatan. Tunduk, bukan tunduk kepada orang-orang yang lebih berkuasa kepada kita atau tunduk pada kesombongan diri kita, tapi kepada Tuhan. Jadi yang pertama, tunduk kepada Tuhan, takluk. Mungkin ada yang sedang merencanakan pernikahan, masa depan, milih sekolah, milih rumah dan seterusnya, takluk pada Tuhan. Ke depan mungkin belum ada yang kelihatan, tapi teruslah. Hayati pimpinan tangan Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh sudah takluk dalam kasih Tuhan, maka hal yang kedua, supaya kita terus melangkah, orang taat itu bukan rencana-rencana aja nih Bapak Ibu ya. Kalau cuma rencana itu cuma masuknya program. Belum tentu programnya terlaksana. Tapi harus diwujudkan. Yang kedua adalah kalau kita sudah takluk kepada Tuhan, maka sikap hidup kita adalah bahwa Roma pasal 16 mengatakan seperti ini. Roma pasal 16 ayat 15. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan beritakan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Inilah langkah iman Bapak Ibu. Kita belum tentu akan mendapatkan yang kita inginkan. Gak apa-apa. Tapi kita harus mendapatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita belum tentu mewujudkan apa yang kita rencanakan. Gak apa-apa. Tapi harus mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Udah toh kita cuma manusia lemah kok. Kalau kita sudah takluk, ya udah. Sehancur-hancurnya kita bersama dengan Tuhan, pasti akan selalu gembira bersama Tuhan juga. Seenak-enaknya kita tanpa Tuhan, ya tetap gak enak dalam langkah apapun juga. Takluk kepada Tuhan membuat hidup kita akan selalu mengamati hidup kita dalam langkah iman. Nah Bapak Ibu, jika hari ini ada yang sedang merasa salah memilih keputusan, gak apa-apa. Terus jalan lagi, Tuhan akan kelihatan kekuasaannya. Takluk kepada Tuhan membuat kita mengamati hidup berdasarkan iman. Jangan takut. Ini penantian kita nih begini nih. Ini kita sedang merasakan Allah hadir dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah mengamati hidup kita dalam iman, maka yang keempat, tadi yang dinyanyikan, haulah kita semualah, kidung pujian Maria.
Sungguh indah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kalau hidup kita oleh Tuhan, karena Tuhan, maka kalau Allah di pihak kita, lanjutannya, Payung, siapakah lawan kita? Gak akan ada kok yang menghabisi kita, termasuk kelemahan-kelemahan kita sendiri. Tuhan, maka kita gembira. Maria menghadapi situasi yang sulit. Mungkin dia dirajam kalau ketahuan. Tapi dia berkata, jadilah kepadaku apa yang kau kehendaki. Dan Maria kini memuji Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Tuhan Allah juru selamatku. Aku bersuka cita Tuhan. Karena aku yakin engkau tidak akan membuatku malu, kata Maria kayak gitu kira-kira. Karena ia akan memperlihatkan kuasanya dan perbuatan tangannya sungguh menguatkan hidup Maria. Takluk kepada Tuhan membuat kita mengamati seluruh hidup kita dalam pimpinan tangan Tuhan. Dan kita selalu mengagungkan Tuhan. Coba Bapak Ibu yang berkata Tuhan, hari ini apa yang Bapak Ibu saudara-saudari syukuri dalam rangka kehidupan berjemaat di GKI Surya Utama? Pak Indra, udah lama nih saya nggak dengar Pak Indra kalau PA. Bisikin Pak, tanyain, kata Pak Jimmy. Ya Bapak Ibu Tuhan, kalau kita ada sampai di sini di jemaat GKI Surya Utama itu karena Tuhan. Dan temukanlah panggilan-panggilanmu itu, panggilan kita itu. Setiap orang diberikan pelayanan dan panggilannya masing-masing. Kayak Maria. Takluk, mengamati hidup dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah agungkan Tuhan. Setiap kita diberikan kemampuan untuk melayani Tuhan kok. Maria dipakai untuk melahirkan Kristus. Kita dipakai untuk melahirkan sukacita. Apapun itu, ayo tunjukkan sukacita itu dalam kehidupan berjemaat, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Nih menaklukkan Tuhan, sukacita. Maaf ya, ngeliatin belakang saya aja, Ferry. Ya Bapak Ibu Tuhan, yang keempat, apa kira-kira keempat? Kalau kita sudah takluk, mengamati hidup kita dalam rancangan Tuhan, beriman, mengagungkan. T-nya apa? Yang terakhir. Apa kira-kira yang terakhir? Tetap percaya Bapak Ibu. Jangan biarkan langkah kita terhenti oleh kelemahan kita sekalipun. Jangan biarkan langkah kita terhenti oleh ketakutan-ketakutan kita keluar sana. Jika hari ini kita merasakan Tuhan hadir, ayo nantikanlah Dia dalam ketaatan. Dan Tuhan hadir, lahir bukan cuman tanggal 24, 25. Tetap teruskan langkah hidup kita. Hari ini lampunya udah kelap-kelip. Harusnya besok. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu kita sedang menghayati masa-masa penentuan nih. Minggu ke Advent keempat. Jangan jadi orang Kristen pohon Natal. Biar pet. Iman kita harus biar terus. Nanti kalau udah pet, lama biarnya. Bapak Ibu di rumah maupun di gereja, kapan lihat pohon Natal? Kapan lihat pohon Natal, Bu Ana? Kapan lihat pohon Natal? Bu Nora? Lihat pohon Natal setahun sekali. Masa iya kita punya iman pohon Natal? Setahun sekali ke gereja. Atau setahun sekali pelayanan.
kelap-kelip mendorong kita untuk selalu merasakan sukacita. Teruskan hidup kita dan tetap percaya. Jangan ada yang melemahkan hidup kita karena kita menanti-nantikan Tuhan dalam ketaatan. Selamat hidup dalam ketaatan. Ingat, jangan jadi orang Kristen yang biar terus bersama dengan Tuhan. Amin. Sebuah pujian.